Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 285 perlakuan yang berbeda. Melissa Zhu juga sangat khawatir, ingat ketika bertemu CEO Sun kemarin, dia orangnya lumayan baik, sikapnya juga sangat baik, mengapa nenek dan paman pertama pergi, langsung menjadi seperti itu? Bukankah sudah menyesal? Melihat ekspresi khawatir Melissa Zhu, Thomas Kin berkata, "Melissa, kamu jangan khawatir, besok akan sangat lancar." Melissa Zhu mengangguk kepala, berharap begitu saja. Meskipun Kak Thomas ada sedikit koneksi, juga tidak akan memiliki banyak keuntungan, bagaimanapun juga hanya seorang dokter saja, pernah mengobati sakit CEO, juga tidak termasuk persahabatan apa, berharap besok bisa lancar saja. Keesokan paginya, sekeluarga Melissa Zhu 3 orang bangun, berkumpul di rumah Nyonya Tua. Kali ini, keluarga Zhu benar-benar dikerahkan, membawa 4 atau 5 mobil, datang ke kantor penjualan real estate keluarga He. Dalam perjalanan, wajah wanita tua itu sedalam air, dan dia merasa sangat malu ketika memikirkan pengalaman kemarin. Melissa Zhu, berharap Anda hari ini, jangan mempermalukan aku lagi. Su Ming mendengus dingin. Ibu, kita jangan percaya lagi pada dia, nanti membiarkan dia turun sendiri. Kita awasi dia di dalam mobil, melihat bagaimana dia mengantri, bagaimana dia diusir oleh penjaga keamanan. Nyonya Tua mendengus dingin, jika benar-benar seperti ini, ketika kembali harus memberi pengajaran kepada gadis ini baik-baik. Mobil melaju ke depan pintu. Setelah Melissa Zhu turun dari mobil, melihat semua staf real estate keluarga He berdiri rapi di depan pintu. Selain itu, ada lebih dari 10 nona beretiket di kedua sisi, berpakaian seragam dan berdandan sangat cantik, semua orang seperti pramugari, tersenyum di pinggir jalan, seolah-olah sedang menunggu seseorang. Melissa Zhu berjalan 2 langkah ke depan, sedikit tidak berani untuk lewat, real estate keluarga He ini seharusnya sedang menerima tamu VIP bukan? Kali ini agak tidak kebetulan. Orang lain mau mengurus masalah penting, akankah mereka menerima dia? Namun begitu Melissa Zhu hendak berjalan kembali, Irfandi Sun tiba-tiba keluar dari dalam, kebetulan melihat Melissa Zhu ada, buru-buru berlari kecil sepanjang jalan. Irfandi Sun mengenakan jas dan sepatu kulit, berdandan rapi, berlari kecil sampai ke depan Melissa Zhu, berkata dengan hormat, "Nona Zhu, Anda sudah datang. Silakan masuk ke dalam." Melissa Zhu ada sedikit linglung, Aku lihat kalian sepertinya ada kegiatan, jika tidak aku menunggu sebentar." Irfandi Sun tertawa. Nona Zhu bercanda saja, tidak ada kegiatan apapun hari ini, hanya untuk menandatangani perjanjian kontrak dengan Nona Zhu saja, ini adalah upacara serah terima yang diadakan. Melissa Zhu tertegun, ini adalah untuk menyambut aku. Iya. Selesai berbicara, Irfandi Sun mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada Melissa Zhu untuk masuk. Semua nona beretiket tersenyum, pandangannya menatap Melissa Zhu, mengikuti Melissa Zhu lewat, nona beretiket berbalik badan, semua orang memperhatikan. Tiba-tiba, Melissa Zhu menjadi sorotan semua orang. Setelah berjalan masuk ke kantor penjualan, Gael Zhu dan Nyonya Tua yang di dalam mobil sangat bingung. Ada apa? Kenapa Melissa mendapat perlakuan sebaik itu? Tidak tahu, kita masuk melihat. Sekeluarga turun dari mobil, mengikuti di belakang. Setelah berjalan ke lobi, melihat bahwa seluruh aula penjualan didekorasi menjadi sebuah ruang konferensi, di tengah ada sebuah meja konferensi besar, kedua sisinya menaruh 2 kursi, duduk Irfandi Sun dan Melissa Zhu. Ada banyak juru kamera di sekitar,
serta reporter yang memegang mikrofon. Lampu kilat terus berkedip, suasananya sangat tinggi. CEO Zhu, ini adalah kontrak kita. Anda lihat sebentar, jika tidak ada masalah, upacara penandatanganan kita akan dimulai. Ah, oke. Melissa Zhu belum bereaksi kembali, buru-buru melihat kontrak dengan teliti. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 286 menandatangani kontrak. Perjanjian kontrak tidak ada masalah apapun. Tidak banyak halaman, pada dasarnya tidak ada ketentuan yang rumit, semua yang tertulis di dalamnya sangat jelas, pada dasarnya adalah ketentuan yang menguntungkan bagi Melissa Zhu. Bahkan real estate keluarga He masih memborong biaya properti mereka selama 3 tahun. Bisa dibilang tidak ada masalah dengan kontrak ini, Melissa Zhu langsung menandatanganinya. Kamera merekam seluruh proses, akan disiarkan di stasiun TV kota Donghai nanti. Nona Zhu. Sebelah kami adalah restoran Bauhinia. Kami menyiapkan sedikit arak di sana, merayakan sebentar. Aku adalah orang luar, maka tidak pergi ke sana lagi. Anda beberapa orang silakan menikmati pelan-pelan. Melissa Zhu mengangguk kepala, berterima kasih padanya lagi. Setelah keluar, Nyonya tua menatap dia dengan penuh harapan, sebenarnya tidak perlu bertanya, juga sudah tahu hasilnya, tetapi dia masih mau mendengarkan Melissa Zhu berkata sendiri. Melissa Zhu berkata, "Nenek, kontraknya sudah selesai menandatangani." Baik. Nyonya tua menamparkan pahanya, wajahnya penuh senyuman. Melissa menyelesaikan tugas ini dengan baik, kamu ingin makan apa? Nenek mentraktir kamu makan. Nyonya tua akhirnya muncul senyuman, Melissa Zhu juga lega. Nenek, CEO Sun bilang di sebelah memesan makanan untuk kita di Bauhinia, kita pergi sekarang saja. Baik. Nyonya tua sangat gembira, gedung pencakar langit 33 lantai di pusat kota akan menjadi milik keluarga Zhu mereka, berpikir saja sudah merasa sangat gembira. Tidak senang kemarin itu juga telah dilupakan semua. Gael Zhu malah mengerutkan kening, sebuah wajah yang mempertanyakan. Sebenarnya ada apa dengan Melissa Zhu ini? Ketika mereka datang kemarin, tidak tahu berapa lama mengantri di sana, setelah itu bahkan melibatkan penjaga keamanan, bergerak tangan terhadap mereka. Akhirnya giliran Melissa Zhu, juga diterima oleh nona beretiket, juga diwawancara oleh reporter stasiun TV. Setelah selesai masih menyajikan makanan dan minuman yang enak, apa situasi ini? Sudah makan kenyang. Suasana hati sangat senang, Nyonya tua akhirnya merasa puas dengan penampilan Melissa Zhu kali ini. Gedung perdagangan ini didapatkan sebesar 30 juta rem, benar-benar sangat murah. Melissa, ayo kita cek dan terima gedung perkantorannya besok, jika tidak ada masalah. Renovasi sedikit saja, ketiga perusahaan kita sudah bisa langsung pindah. Bisnis properti real estate keluarga He semuanya adalah sangat mewah. Awalnya gedung ini didekorasi berdasarkan kantor, jadi pada dasarnya tidak ada apa yang perlu dimodifikasi. Melissa Zhu juga sangat senang, mengangguk kepala menyetujui. Setelah kembali ke rumah, wajah Nyonya tua tetap penuh senyuman. Sangat memuji terhadap Melissa Zhu, Gael Zhu yang di samping sangat kesal ketika mendengarkan. Gadis ini, juga tidak tahu trik apa yang digunakan, bagaimana menjalin hubungan dengan real estate keluarga He. Sebelumnya dengan Swan Company tidak jelas, kali ini menjalin hubungan lagi dengan real estate keluarga He, dari mana dia menggunakan begitu banyak cara. Sama-sama adalah orang keluarga Zhu. Mereka ada koneksi apa sangat jelas satu sama lain, hanya saja Gael Zhu tidak tahu bagaimana gadis ini bisa berteman dengan orang sebesar ini. Gael Zhu semakin berpikir semakin marah, mengeluarkan handphonenya, menelepon sebuah nomor. Kak Liam, aku adalah Gael Zhu. Besok gedung real estate keluarga He di Red Flag Street itu, ada orang pergi memeriksa, aku ingin kamu membantu membuat sedikit masalah. Kak Liam di sisi telepon bagian sana, segera menjadi bahagia.
Kak Gael, aku sudah menonton TV, gedung itu, bukankah telah dibeli oleh keponakan kamu? Kenapa kamu menyuruh aku mencari masalah terhadap keluarga kamu sendiri? Gael Zhu ketawa mengejek, Kak Liam, Anda tidak perlu mengurus alasan spesifiknya, hanya perlu bekerja saja sudah cukup. Bersambung.